Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Tepat di hari Rabu tanggal 3 November tahun 2021. Seperti Tuhan telah menjagai kita di sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa di sepanjang hari ini Tuhan akan menjagai dan memberkati langkah-langkah kita dimanapun kita berada hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan terus melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang tetap kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Doa saya kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, serta mengalami pembaharuan budi dan karakter yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Sebagai judul perenungan kita hari ini, mempertahankan iman. Pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanku dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Melalui pembacaan hari ini kita mendapati bahwa dalam masa kepemimpinan Salomo, pembangunan rumah Tuhan dan istana raja selesai dalam waktu 20 tahun. Keberhasilan Salomo lainnya adalah pembuatan kapal-kapal. Dalam relasi dengan Tuhan, Salomo setia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan 3 kali dalam setahun. Ia pun membakar korban api-apian bagi Tuhan. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salomo menghadiahkan 20 kota sebagai wujud apresiasi atas bantuan Raja Hiram bagi terlaksananya pembangunan rumah Tuhan dan istana raja. Namun pemberian kota-kota ini dilakukan tanpa seizin Allah. Salomo tidak berhak untuk memberikan tanah itu karena tanah itu bukan miliknya, melainkan milik Allah sendiri. Raja Hiram sendiri ternyata kurang menyukai hadiah itu. Selain itu, masih adanya orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus di antara orang Israel memperlihatkan bahwa Israel di bawah kepemimpinan Salomo mengabaikan perintah Tuhan. Hal lain yang perlu dicatat adalah pembangunan rumah bagi istri Salomo yang merupakan anak Firaun. Mengapa istrinya tidak tinggal saja bersamanya? Alasannya kita dapat lihat di 2 Tawarik pasal 8 ayat 11. Tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Dari ayat ini kita memperhatikan bahwa Salomo sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukan dengan perkawinannya atas putri Firaun adalah salah. Itu sebabnya dia tidak mengizinkan istrinya yang adalah anak Firaun tinggal bersama-sama dengan dia. Dia tahu itu salah, namun dia tetap melakukannya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari apa yang sudah kita baca hari ini, kita mendapati pesan bahwa mempertahankan iman agar selalu serasi dengan perbuatan memang tidaklah mudah. Bisa saja kita cukup merasa puas karena di samping beberapa kelemahan kita, ada juga kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Namun, bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan adanya pertumbuhan dalam kehidupan iman kita, sehingga kita semakin hari semakin menunjukkan karakter ilahi, ketaatan, menjaga kekudusan, tidak menghalalkan segala macam cara demi memuaskan hawa nafsu. Nanti di beberapa pasal kemudian kita mendapati bahwa akhirnya Salomo jatuh di dalam dosa, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iman Salomo tidak cukup kuat untuk menahan semua serangan yang ada di kanan kirinya. Karena apa? Karena dia mempersilahkan iblis bekerja di dalam hidupnya. Dari hal-hal yang kecil, dia mulai kompromi terhadap dosa. Karena itu hati-hati. Mari kita lebih kuat di dalam Tuhan. Pertahankan imanmu di hadapan Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagahmu tentunya, tapi dengan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Bina hubungan yang baik dengan Tuhan, perkuat doa-doamu, baca firman Allah. Maka di sana pengurapan Tuhan setiap waktu, setiap saat akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menangkal semua kekuatan-kekuatan si jahat yang coba menyerang kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita perlu memperjuangkan iman kita
supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dengan kekuatan Roh Kudus-Nya yang telah bersama-sama dengan kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang masih sakit, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau sesuai dengan ukuran dan takaran imanmu. Bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus, percayalah, semuanya tidak ada yang kebetulan. Allah sedang memproses hidupmu, karena itu kuat-kuatkan hatimu dan minta selalu pertolongan Tuhan, dan tetaplah melekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Jangan